내가 만든 쿠키 너를 위해 두어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin tentang CPU. Yang pertama ada penjelasan tentang CPU, yang kedua komponen-komponen CPU, yang ketiga cara kerjanya CPU, dan yang terakhir ada fungsi-fungsi CPU. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak video dari saya. Baik, kita ke poin yang pertama, yaitu penjelasan tentang CPU. Singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Poin yang kedua yaitu komponen-komponen CPU. Yang pertama ada unit control atau control unit. Unit control ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab ini, kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU atau Arithmetic Logic Unit. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Komponen CPU yang kedua ada register. Register ini merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengadaan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan sama kendali yang mengaturnya. Komponen CPU yang ketiga yaitu ALU. ALU ini merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU ini sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian yaitu unit aritmatika dan unit logika. Tugas utama dari ALU ini adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Selanjutnya, poin ketiga yaitu cara kerjanya CPU. Cara kerjanya CPU ini yaitu saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pekerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil dari control unit dari working storage untuk ditampung ke general purpose
Register dalam hal ini operan register. Jika berdasar instruksi pekerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Poin terakhir yaitu fungsi CPU. CPU ini berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. 걸로 정신 못 차리게 만들고 싶어 숨기고 있지만 나도 보고 싶어 If you want it, you can get it If you want it, 네 목소리를 더 들려줘 boy